Di mana konflik tersebut terjadi? Konflik tersebut terjadi di Kota Sampit, Kalimantan Tengah, lalu meluas ke Kalimantan Tengah hingga seluruh provinsi termasuk ibu kota Palangkaraya. Kapan konflik tersebut terjadi? Konflik tersebut terjadi pada 18 Februari 2001, 19 Februari 2001, 20 Februari 2001, 21 Februari 2001. Bagaimana kronologi terjadinya konflik tersebut? Konflik Sampit merupakan hasil dari konflik antar etnis selama puluhan tahun, di mana kejadian 2001 merupakan kejadian yang terakhir saat ini. Konflik ini dipicu pada 18 Februari 2001 pada pukul 1 siang, di mana sekelompok warga Dayak menyerang rumah seorang warga Madura bernama Matayo di Jalan Padat Karya, yang menyebabkan 4 orang tewas dan 1 luka berat. Pada jam 8, sontak aksi tersebut memicu serangan balasan dari etnis Madura. Rumah seorang warga Dayak bernama Timil pun dibakar, begitu pula rumah kerabatnya yang menewaskan penghuninya. Timil diduga menyembunyikan salah satu pelaku penyerangan. Pada 19 Februari 2001, ditemukan jasad di berbagai sudut Kota Sampit. Kota Sampit pun dikuasai oleh warga Madura. Pada 20 Februari 2001, situasi berbalik. Sejumlah besar warga Dayak dari luar kota berdatangan ke Sampit. Gelombang serangan tersebut terus berdatangan sampai ke penjuru Kalimantan Tengah dan meluas ke seluruh provinsi. Sedikitnya, 100 warga Madura dipenggal kepalanya oleh suku Dayak selama konflik ini. Suku Dayak memiliki sejarah praktik, yaitu ritual pemburuan kepala atau dinamakan ngayau, meski praktik ini dianggap musnah pada awal abad ke-20. Dan terjadinya pemenggalan kepala ini, ritual ini, tidak etis karena tidak menjunjung kemanusiaan di Indonesia. Kejadian ini melibatkan antar etnis, yaitu etnis Dayak dan etnis Madura. Suku Dayak ini adalah suku asli yang menetap di Kalimantan. Orang-orang menggambarkan suku Dayak memiliki karakter yang pemalu, ramah, dan menerima para pendatang secara apa adanya, asalkan tidak membuat keonaran dan melanggar budaya yang ada di tanah Kalimantan. Suku Dayak ini sangat menghormati budaya leluhur, maka pendatang tidak boleh semena-mena. Kemudian mengenai masyarakat Madura, adalah pendatang di Pulau Kalimantan. Etnis Madura dikenal dengan gaya bicaranya yang berintonasi keras. Konflik semakin membesar ketika masyarakat etnis Dayak menolak masyarakat etnis Madura yang ada di Kota Sampit. Namun masyarakat etnis Madura ingin terus berada di Kota Sampit dan membuat masyarakat Dayak melakukan tindakan penolakan dengan membuat kerusuhan di Kota Sampit. Dampak dari kejadian konflik ini menyebabkan lebih dari 100 rumah terbakar, lebih dari 500 orang tewas, dan lebih dari 150 kendaraan rusak. Konflik ini juga membuat terpecahnya persatuan dan hilangnya hak-hak kemanusiaan yang adil dan beradab dikarenakan hilangnya sikap toleransi antar sesama. Kejadian ini memang telah berlalu selama 20 tahun, namun membayangkan peristiwa tersebut pasti membuat kita takut. Kalau begitu, cara apa yang tepat untuk mencegah konflik seperti konflik Sampit tidak terjadi lagi ke depannya? Yang pertama adalah hormatilah etnis orang lain, meskipun hal tersebut tidak memiliki relasi dengan kita. Yang kedua, jangan memicu hal-hal yang menyebabkan perpecahan antar etnis. Padahal kita semua adalah sesama warga Indonesia yang bersatu untuk kemerdekaan. Yang ketiga, biarkanlah perang leluhur merupakan masa lalu dan kita harus membangun masa depan kita sendiri menuju hal yang lebih baik dengan melupakan konflik yang terjadi pada masa lalu.